Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zanin Nu'man, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 11 PPLG dengan materi prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam dengan submateri jual beli dalam Islam dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Biasa ketok dari wajah-wajahnya ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, biar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, maka untuk pembelajaran hari ini dibuka dengan membaca doa. Biasanya siapa yang memimpin doa? Silakan Mas, memimpin doa. Ini maju siap, gerak. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa ini pembelajaran hari ini kita menjadi lancar ya, menjadi bermanfaat. Sebelum Bapak masuk ke materi, akan coba saya absen terlebih dahulu. Nanti yang saya panggil bisa tunjuk. Mana ya? Ahmad Zakaria, Ridwan Rafi, Zaki, Akil, Muhammad Rafi, Adilia. Semuanya hadir ya? Hadir ya? Alhamdulillah semua hadir. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Yang mana pada hari ini kita akan fokus di jual beli, karena di bab ini itu ada banyak ya, ada jual beli, ada hutang piutang, ada perbankan, kemudian ada sikap, ada banyak tentang muamalah di dalam prinsip ekonomi. Namun pada pertemuan hari ini kita akan fokus di jual beli. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya kita akan mengingat dulu pelajaran yang kemarin, minggu kemarin. Masih ingat tentang apa? Tentang perawatan jenazah. Ada yang masih ingat perawatan jenazah atau kewajiban seorang muslim terhadap jenazah itu apa saja? Siapa yang bisa? Ya, coba Mas. Memandikan, Satu,
Satu memandikan. Memandikan. Dua, Mengkafani. mengkafani. Tiga, Tiga mensolati. mensolatkan. Empat, Menguburkan. menguburkan. Jadi kalau ada orang yang meninggal di sekitar kita, di sekitar rumah kita, itu kita punya kewajiban empat itu. Satu, memandikan. Dua, mengkafani. Tiga, mensolatkan. Yang keempat, ikut menguburkan. Ini kewajiban orang Islam. Kewajibannya fardunya namanya fardu kifayah. Kalau nanti kalau ada orang meninggal jangan takut, yang malah harus ikut merawatnya. Malah pahalanya luar biasa. Itu. Kemudian kita akan tunjukkan dulu yang akan kita pelajari KD-nya, ya. Kita akan fokus di sini menganalisis prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Indikatornya ada 3, nanti menjelaskan jual beli, kemudian menganalisis kandungan ayat tentang jual beli ada di surat Al-Baqarah ayat 275, kemudian yang terakhir menjelaskan atau menganalisis syarat-syarat jual beli. Jual beli sing sesuai syariat itu sing seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Kemudian yang terakhir nanti menyajikan atau mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Mas, di sekitar kita setiap hari kita menyaksikan bentuk transaksi ekonomi, betul? Nah, yang perlu kita analisis adalah apakah itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Kita akan tahu transaksi-transaksi ekonomi di sekitar kita dan kita harus menjauhi transaksi yang dilarang oleh ajaran kita atau ajaran Islam. Itu yang terpenting. Ini ya. Ini jual beli, ini konsepnya jual beli, pengertian, dalilnya, kemudian nanti sampai praktek jual beli. Jual beli menukar sesuatu, uang dengan barang atau barang dengan barang sesuai dengan aturan tertentu, ada akadnya, ada ijab kabulnya. Ini sudah sering kita lakukan. Setiap hari kita pasti melakukan transaksi. Tiap hari ke kantin ya, jajan di kantin ya, itulah namanya jual beli. Yang tidak boleh di kantin itu jenengan jipuk bakwan 5 ning ngomongnya 3. Nah, itu haram. Ada? Oh, ada yang kerasa ya. Dalilnya, ini dalilnya tadi ya. Ada surat berapa? Surat apa? Al-Baqarah ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ulangi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ingat, transaksi apapun yang berbau riba semua haram dan wajib kita tinggalkan. Contohnya, jenengan pinjam uang 10.000, ning baleknone 13.000 atau 15.000. Berarti yang 5.000 itu namanya riba. Itu haram. Dan riba dosanya sangat besar. Paham ya? Ini hati-hati. Halo, penjual dan pembelinya itu harus balik berakal. Wis balik. Tidak ada paksaan. Ya, harus kehendak sendiri. Barang yang dibeli tidak mubadzir, enek manfaate. Nek kira-kira ora ono manfaate ndak usah dibeli. Ini biasanya yang terjadi di anak-anak kita sekarang. Ditukoni ning ora dipakai, namanya mubadzir. Yang kedua, perilaku atau sikapnya yang dimiliki penjual pembeli. Satu, harus berlaku benar, jujur. Ada banyak ya toko yang timbangannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga takarannya itu menjadi berat. Ketoknya sekilo ning
ditimbang di rumah ternyata hanya 8 oh. Masih kurang, ini tidak boleh. Kemudian amanah jujur khiyar. Tahu khiyar? Khiyar itu suatu kesepakatan untuk memilih. Jadi saat durungnya tuku boleh memilih dulu. Nah, misalnya, Mas saya beli ini, tapi nanti nek sampai rumah tak pakai kok tidak muat, kok kegedean, tak balik ya. Nah, itu namanya khiyar. Ya, dalam Islam namanya khiyar. Ini tak beli, tapi nek misalnya apa namanya ada cacat atau apa, atau tidak sesuai dengan keinginan saya, nanti saya kembalikan. Nah, itu waktu batas maksimalnya dalam Islam itu 3 hari. Yang terakhir khiyar aib. Khiyar aib itu barang boleh dikembalikan kalau ada cacatnya. Oh, kok tekan rumah kok ternyata keleke suwek misalnya. Nah, itu lu dibalikin. Nah, itu boleh di dalam transaksi jual beli di Islam. Kemudian nah ini uang atau barang yang dijual belikan itu harus memenuhi kriteria ini. Satu, harus suci. Barang yang dijual itu harus suci. Contoh najis apa? Nek wong adol sesuatu yang najis, nah itu tidak boleh. Atau harus berupa barang yang halal. Barang yang haram tidak boleh dijual. Contohnya apa? Adol narkoba, adol celek, babi. Itu di Islam tidak boleh. Meskipun itu terjadi kan di sekitar kita, ada ternak babi dan diperjualbelikan, ada tidak? Itu dalam Islam tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu barangnya haram. Itu ya, bisa dipahami ya? Bisa? Bisa. Kita lanjut. Setelah kita belajar tentang jual beli, kita belajar tentang pengertian jual beli, tentang syaratnya jual beli, tentang jual beli yang tidak diperbolehkan. Maka hari ini kita akan berdiskusi. Bapak Guru akan tampilkan satu video sebuah kasus tentang transaksi jual beli. Nanti silakan masing-masing kelompok sudah ada tugasnya. Perhatikan video tersebut dengan baik, kemudian diskusikan, analisis video tersebut. Transaksi ini boleh tidak menurut Islam? Kalau tidak boleh, kenapa? Melanggar syarat yang mana? Nah, itu nanti dengan analisis. Itu mari akan kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang perempuan ini kelompok 1. Masnya pindah situ kelompok 2. Pindah sini. Maju krono ya. Terus ini agak geser. Nah, itu kelompok 3. Ya. Ulangi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi sebelum masuk ke diskusi, kita semangat dulu dengan yang kita agar semangat kita kembali berkobar ya. Kita semangat dulu. Seperti biasa ya, ikuti apa Bapak Guru ya. Nah, SMK bisa dan seterusnya. Ya, kita mulai. SMK bisa. SMK hebat. SMK Mutuharjo makin hebat. Tangan buat. Ya, kita saksikan videonya. Oke, semuanya. Kita mulai. Silakan amati video tersebut. Kemudian amati dengan baik. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Aman bang, cakep. Yang penting jangan sampai ada yang tahu. Lu baru gagal jalan ini. Tenang aja, pokoknya semua beres men. Besok gue mulai. Oke, jadinya. Cakep. Bisa doakan cewek
ini bukan dagang daging cewek. Jadi bos kamu bisa bebas. Mau bakal kaya. Satu kilonya 10.000. Sama, 1 kilonya 10.000. Kalau satunya berapa? Sapinya juga 10.000 1 kilo. Manisa juga. Manisanya 8.000. Ini berapa mbak? Wortelnya? Harganya sekali. Tadi ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama nanti berdiskusi tentang video tersebut. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang transaksi jual beli yang ada di video tersebut? Ya, silahkan diskusi. Dan nanti ditulis, kemudian nanti dipresentasikan. Yang kedua, video tersebut dengan korelasikan dengan syarat-syarat jual beli yang sudah kita pelajari tadi. Nek itu melanggar syarat jual beli, melanggar yang mana? Ya, melanggar yang mana? Kemudian kelompok 3 menyebutkan kembali syarat jual beli yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian simpulkan dari syarat-syarat jual beli mengapa transaksi di video tersebut itu diharamkan. Melanggar yang mana? Nanti ada kesimpulannya. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk berdiskusi. Silakan. Ya. Ya, silakan didiskusikan. Ini bisa agak sini biar bisa bersikap pendapat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mewakili presentasi dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dinia Saraswati, Heni Rahmawati, Fazra Fitria, Denisha, ada Najwa, ada Fania. Dalam video tersebut, satu transaksi jual beli yang diharamkan. Yang A, penjual celeng termasuk diharamkan karena barang yang dijual selain najis juga haram dikonsumsi. Yang kedua, transaksinya curang. Dalam hal ini penjual mengurangi timbangan sehingga akan merugikan pembeli. Selain itu masuk kategori penjual yang tidak jujur. C, penjual membuat aturan sepihak tanpa sepengetahuan pembeli, yaitu dengan menuliskan barang yang disentuh harus dibeli. Jelas ini merugikan pembeli karena pembeli tidak tahu ada aturan itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan? Kelompok lain? Kelompok lain ada pertanyaan? Bisa begini? Tanya ada apa, Mas? Yuk, ngaco. Tentang yang disampaikan tadi. Katanya tadi semuanya haram. Dari yang menjual celeng, dari yang timbangan tadi, kemudian yang terakhir tadi malah lucu tadi, yang dipegang harus dibeli. Nah itu gimana? Ada pertanyaan? Ada yang pernah mendapati kasus seperti itu? Coba tanya Mas, tidak apa-apa ya. Bebas. Pak, Ya. apa yang terjadi kalau orang yang sudah terlanjur makan babi jika tidak mengetahui? Apa yang terjadi jika orang tersebut tidak mengetahui makanan babi itu sudah terlanjur termakan? Ya, enggak. Enggak apa-apa. Mas. Jadi hukumnya haram ya bagi yang tidak mengetahui kalau itu daging babi.
Sudah. Ya udah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Itu kalau pelajarannya seperti itu asik. Kelompok 2. Jadi tidak ada murid yang kelompok 2 tentang video tersebut dikorelasikan dengan syarat jual beli yang sudah kita bahas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang korelasi transaksi dalam video tersebut dengan syarat jual beli. Yang pertama, yang di video pertama tadi, penjual celeng termasuk diharamkan karena barang yang dijual selain najis juga haram dikonsumsi. Ini bertentangan dengan syarat jual beli, yaitu barang yang dijual harus halal dan suci. Ya, betul. Yang video kedua, penjual mengurangi timbangan sehingga akan merugikan pembeli. Hal ini bertentangan dengan syarat jual beli, yaitu perilaku penjual tidak jujur. Ya. Yang di video ketiga, penjual menuliskan kalimat barang yang sudah disentuh harus dibeli tanpa sepengetahuan pembeli. Ya. Hal ini bertentangan dengan syarat jual beli, yaitu selain termasuk curang juga tidak memperhatikan khiyar atau kesepakatan memilih sebelum membeli. Sekian dari saya. Kalau ada yang dipertanyakan, silakan Ya, yang tanya. angkat tangan. Perempuan tanya enggak apa-apa. Sini. Tanya. Berdiri. File itu tadi apa? File. Ya. Ya, biar itu kesepakatan memilih sebelum membeli. Kesepakatan memilih sebelum membeli. Jadi sebelum membeli, tadi kan ada di video itu ada yang tulisan disentuh harus dibayar. Tapi kan yang membeli tidak tahu. Nah, itu namanya tidak ada kesepakatan. Padahal pembeli itu boleh memilih. Nek cocok dibeli, nek enggak tidak. Jadi tadi melanggar tentang namanya khiyar. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, terakhir kelompok 3. Apa? Mas. Nah. Kelompok 3 tentang menyebutkan kembali syarat jual beli, kemudian menyimpulkan dari video tadi dikaitkan dengan syarat jual beli. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang syarat jual beli. 1. Penjual dan pembeli harus balik, berakal, dan dapat membedakan atau memilih. 2. Dengan kehendak sendiri dan bukan dipaksa. 3. Keadaannya tidak mubazir. 2. Perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli. 1. Berlaku benar atau lurus. 2. Menepati amanat. 3. Jujur. 4. Khiyar. Uang dan benda yang dibeli. 1. Suci. Barang najis tidak sah dijual belikan. 2. Ada manfaatnya. 3. Keadaan barang itu dapat diserah terimakan. 4. Keadaan barang milik si penjual atau kepunyaan yang diwakilinya atau yang menguasainya. 4. Barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli tentang zat, bentuk, kadar, ukuran, dan sifat-sifatnya. 4. Ijab qabul. Dari semua syarat yang disebutkan tidak ada satupun yang sesuai dengan transaksi jual beli yang ada di video, sehingga transaksi dalam video tersebut dihukumi haram. Ya. Dari semua video kasus yang ada di video tadi, semuanya dihukumi haram karena tidak sesuai dengan syarat
jual beli seperti yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Oke, sebelum ada pertanyaan? Tanya diri. Makanya jual beli online itu gimana? Jual beli online halal-halal saja, asalkan barang sampai ke pembeli dan uang sampai ke penjual. Kalau deskripsinya beda karo hasilnya? Deskripsi kegiatan hasil. Deskripsinya online, pasti kan ada deskripsi. Nah, aku pas ke shop A, ini mau jadi deskripsi. Nah, aku pas barangnya teko, kayak misalnya barangnya tidak sesuai yang direkatnya, terus nanti Bisa diretor. Bisa diretor. Ya, bisa. Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Tika. Ya, terima kasih kita sudah bisa memecahkan satu masalah di dalam video ini. Alhamdulillah kita sudah paham tentang syarat jual beli. Yang terpenting adalah di kehidupan sehari-hari kita harus menghindari transaksi jual beli yang seperti di video tadi. Masih banyak pelanggaran yang lain, tidak hanya itu. Ya, contoh tadi belinya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Itu harusnya kalau ada khiyar tadi boleh dikembalikan. Kalau tetap memaksa itu harus diterima, ya itu tidak sah jual beli. Nah, begitu ya. Maka di sekitar kita itu banyak transaksi yang menurut Islam itu sebenarnya tidak boleh. Ini kita melakukan, itu yang bahaya. Jangan sampai kita makan makanan yang haram dari hal tadi. Oke, itu kesimpulan dari Bapak. Sekali lagi, kita harus bertransaksi sesuai dengan ajaran Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau adalah seorang pedagang yang jujur sampai diberikan gelar Al-Amin. Bahkan sampai bosnya itu jatuh cinta pada beliau karena kejujurannya. Itu yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum Bapak tutup, ada beberapa tugas yang ada PR ya. Yang pertama, di grup kelas kita sudah Bapak share link tentang penilaian pribadi dan penilaian antar teman. Nanti silakan dibuka, diisi, nanti akan nge-link ke Google Form. Kata kuncinya isinya adalah harus jujur, menilai diri sendiri. Saya itu nek kantin itu jujur pokok. Teman saya itu nek kantin itu jujur pokok. Nek jual beli sudah jujur atau belum? Nanti silakan diisi di link itu. Dan yang kedua tugasnya adalah silahkan buatkan, karena ini jurusannya adalah jurusan IT ya. Silahkan buatkan video tentang transaksi jual beli yang diperbolehkan. Kemudian upload ke YouTube. Nanti linknya kirimkan kepada Bapak. Nanti akan kita lihat. Itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Saya kira pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Alhamdulillah kita sudah mengkaji tentang ilmu yang setiap hari kita melakukannya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Untuk itu, terima kasih saya ucapkan. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.